untuk pondok, baik untuk masjid, baik untuk musola, baik untuk suro ini kita berikan. Kalau di Sumatera Barat namanya suro. Musola kalau di sana namanya surau, bukan suro, surau. Kenapa sertifikat ini kita berikan? Setiap saya turun ke bawah, ke desa, ke kampung, kemudian ke pondok, masuk ke masjid, banyak yang memberitahu kepada saya mengenai adanya sengketa tanah, sengketa lahan. Banyak sekali. Oleh sebab itu kenapa sekarang kita percepat pengurusan sertifikat dan pemerintah menyiapkan APBN untuk mengurusnya. Nantinya tidak dipungut biaya dari kantor BPN. Untuk apa? Sekali ini untuk menyelesaikan banyak sekali yang berkaitan dengan sengketa lahan, sengketa tanah. Tahun 2017 kita telah terbitkan lebih dari 5,2 juta sertifikat. Di tahun 2018 kemarin, alhamdulillah 9,4 juta sertifikat. Termasuk di dalamnya adalah tanah-tanah wakaf. Kenapa ini juga kita berikan? Saya berikan contoh di Jakarta ada tanah wakaf, sudah dibangun masjid yang gede, letaknya agak di pusat kota. Dulunya nggak ada masalah, tapi belum pegang sertifikat, nggak ada masalah. Tetapi begitu tanah yang ada di situ harganya 1 meternya, 1 meter ini 120 juta. Loh, di Jakarta itu harganya ada 250 juta per meter loh. Di Semanggi itu udah 200 sampai 250 juta. Jangan kaget. Itu 1 meter kali 1 meter, 1 meter kali 1 meter itu di Jakarta. Nah, karena harga tanah sudah 120 juta, ahli waris mulai ngotek-ngotek. Nah, masalah nggak pegang sertifikat. Ini baru satu contoh, karena masalah tanah itu harganya 120 juta per meter. Di tempat lain juga sama. Dulunya ahli waris tidak ada masalah, karena masih orang tuanya hidup, kaya. Nah, begitu orang tuanya tidak ada, nah ekonominya turun, dimasalahkan. Banyak seperti itu yang masuk ke kuping saya. Saya itu kalau dipikir kalau masuk ke desa, pergi ke kampung hanya jalan-jalan diam-diam, dengarkan saya. Mendengar, kalau kamu dengar, usulan saya dengar. Oleh sebab itu, hari ini telah kita serahkan kepada Bapak-bapak semuanya sebanyak 213 sertifikat untuk masjid, pondok, dan musola. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah pegang ya kan sertifikat sudah. Di situ telah jelas itu tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki, yang kita miliki. Jelas tertera di situ. Nama siapa jelas, luas jelas, desanya di mana jelas, kelurahannya di mana jelas. Sudah. Mau sampai dari mana? Sudah terwakaf, sudah diwakafkan masih diurus-urus ya, repot kan. Yang
Kasihan yang kalau masjid ya takmirnya jadi bingung. Semoga nanti dengan telah diserahkannya sertifikat tersebut ini sudah kita serahkan tidak hanya di Jawa Timur, di Aceh, di Sumatera Barat, di NTB semuanya. Terutama memang kita harus berorientasi untuk tanah bakar yang berkaitan dengan terutama memang masjid dan musola, karena paling banyak masalah-masalah yang ada di situ. Karena kalau sudah pegang seperti ini sudah, saya kira semuanya nyaman, semuanya aman secara hukum, karena jelas di situ tertera nama luas kepemilikan status hak hukum atas tanah yang ada. Yang kedua, bisa titip mumpung bertemu di sini menjelang Pilpres, menjelang ini jadwal politik. Biasanya lama-lama banyak sekali yang fitnah, kabar bohong, hoax, ada di mana-mana. Saya sebetulnya sudah diam, 4 tahun ini saya diam, nggak jawab, diem. Banyak di kabar di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Doanya seperti itu. Kenapa dulu nggak saya jawab? Saya pikir nggak ada yang percaya. Ternyata setelah disurvei, ada yang 9 juta orang lebih itu percaya. Loh, 9 juta itu banyak loh. Kita survei percaya. Kenapa nggak pakai logika? Logikanya sudah mudah logikanya. Saya itu lahir tahun 1961. PKI dibubarkan tahun 65-66. Berarti umur saya masih 4 tahun. Ini betul. Ya, umur saya masih 4 tahun masa ada PKI balita. Jawaban saya gitu aja. Terus nanti lari berbeda lagi, belok yang lain. Bukan Pak Jokowi. Orang tuanya, bapak ibunya, kakek nenek, ya gampang banget sekarang. Di Solo itu kan ada NU ada di Solo, Nimbatan, Muhammadiyah ada di Solo, Persis ada di Solo, Pamusi ada di Solo, dan ormas yang lain banyak sekali di Solo. Ya, tanya aja masjid di dekat rumah saya, tanya aja masjid di dekat orang tua saya, tanya masjid di dekat kakek nenek saya, tanya saja. Sekarang ini zaman terbuka. Saya 4 tahun ini diem loh. Sabar, sabar. Tapi kalau setelah keluar angka 9 juta, waduh harus saya jawab. Kalau nggak saya jawab nanti meremeh jadi 12 juta, jadi 15 juta. Kerjanya baik. Jangan sampai lah mengembangkan hal seperti itu untuk politik. Kita itu kan punya tata krama berpolitik, punya etika dalam berpolitik, ada nilai-nilai agama kita dalam berpolitik, cara-cara berpolitik, dalam menyebarkan fitnah-fitnah seperti itu, ya memang nanti makin lama ini akan makin mendewasakan masyarakat, kan semakin mematahkan masyarakat dan berpolitik. Oh bohong, oh ini hoax, oh ini fitnah, langsung bisa itu. Tapi sekarang saya perlu menjawab karena tadi yang percaya lebih dari 9 juta. Ini pun ya, saya jawab sekarang. Ya itu saja titipan dari saya. Yang ini mohon maaf tadi terlambat karena dimulai dari Tulungagung itu tidak di jalan dari Cegati, di tengah jalan nyegat reok,
Ada mobilnya nggak bisa lewat. Cegat lagi ya Bang tadi. Iya, jalan lagi. Jalan. Banyak sekali jalanan, jualan juga gini ya. Berapa kali ya, nggak bisa lewat. Sehingga sampai di mana tadi, sampai Trenggalek terlambat dan kurang 15 menit sudah harus jembatan ya, jembatannya di Masjid Raya di Trenggalek. Kesini lagi dicegah juga 2 kali dan di sini juga cegah. Dan nama itu biar presiden dicegah oleh Riau. Ada mobil presiden dicegah oleh Riau ini sama masyarakat kayak gini. Dibuatnya kalau saking senangnya nama dicegah semua. Yang jelas kalau nggak bisa lewat, ya terpaksa keluar dari mobil nyalami. Bukan terpaksa nih, keluar mobil salami kok nyikir. Oh, lego nyikir, no. Nah, terus, ini terlambat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.